Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Pintar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab terakhir pada buku filsafat pendidikan, yaitu bab 8 tentang aliran-aliran filsafat. Ya teman-teman, karena ini pembahasan terakhir dari bab filsafat pendidikan, mungkin ini pertemuan terakhir untuk Sahabat Pintar membahas tentang buku filsafat pendidikan. Langsung saja kita ke materi bab 8, aliran-aliran filsafat. Adapun pokok bahasan kita yang pertama yaitu nativisme atau Arthur Schopenhauer. Baik teman-teman semuanya, teori ini merupakan kebalikan dari teori tabula rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri. Yang selanjutnya, yang ke B, empirisme atau David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Empiris adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empiris menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Nah, yang ke C, idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Yang ke D, realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas telah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek menyadari dan mengetahui di suatu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Yang kedua, materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi bukan rohani, spiritual atau supranatural. Menurut aliran filsafat materialisme, asal, sifat, dan hakikat dari semua keberadaban adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan, tidak ada bab tentang Tuhan. Kalaupun ada, maka dicacilah manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah teman-teman, selanjutnya aliran-aliran filsafat yang ke F, pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkat pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa benar adalah segala sesuatu yang menimbulkan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis. Nah teman-teman, selanjutnya yang ke G, eksistensialisme memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Secara umum, eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaban manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Yang ke H, perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abad, kekal atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan yang progresif. Nah teman-teman, selanjutnya ada yang ke I, esensialisme. Esensialisme berpendapat bahwa dunia dikuasai oleh tata yang tiada celah yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenal alam semesta tempat manusia berada. Yang ke J, progresivisme. Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman menurut progresivisme bersifat dinamis dan temporal. Menyala tidak pernah sampai pada yang paling ekstrim, serta pluralitas. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antar individu dengan yang lain. Yang ke K, rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa
Kaum progresivisme memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksivisme ini ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Nah, teman-teman, yang selanjutnya L, positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai salah satu sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Yang ke-M, rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Yang ke-N, sosialisme. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu pada beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, ekonomi, dan negara. Istilah dimulai dengan sejak abad ke-18. Yang selanjutnya, komunisme. Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mempentingkan individu pemilik dan menyampingkan buruh. Yang ke-P, kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Nah, teman-teman, selanjutnya yang ke-Q, postmodernisme. Postmodernisme berarti kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia, epistemologis, dan ideologi-ideologi modern. Yang selanjutnya yang ke-R, naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Yang ke-S, individualisme. Individualisme merupakan suatu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, atau sosial, menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ke-T, konstruktivisme. Aliran konstruktivisme lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Manusia merupakan makhluk individual yang dikonstruksikan melalui sebuah realitas sosial. Yang selanjutnya yang ke-U, humanisme. Dalam perkembangannya, humanisme di Eropa menampilkan penentangan yang cukup tinggi terhadap agama, dalam hal ini Kristen, dan mencapai puncaknya ketika Auguste Comte mendeklarasikan agama humanitarian dan menggantikan agama yang dianggap tidak humanis. Nah, yang selanjutnya yang ke-P, neoliberalisme. Paham ekonomi neoliberal ini di kemudian hari dikembangkan oleh Milton Friedman. Menurut Milton Friedman, prinsip utama bisnis ekonomi adalah mencari keuntungan. Menurutnya, tugas dari pembisnis adalah mencari uang dan keuntungan. Nah, selanjutnya yang ke-W, teman-teman, nihilisme. Nihilisme dimengerti sebagai gerakan historik di Eropa Barat pada abad ke-X1X. Nah, abad keberapa itu teman-teman? Kira-kira X1X itu di angka Romawi. Kalau di angka biasanya, angka berapa ya? Mohon komentarnya. Objek pembahasan nihilisme adalah dunia supraindrawi dan hubungan dengan hakikat manusia. Kalau Allah sebagai dasar dunia supraindrawi yang menciptakan segala sesuatu itu telah mati, manusia menjadi nihilistik. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan tentang aliran-aliran filsafat dari A sampai W. Semoga pada materi terakhir ini kita dapat mempelajarinya bersama-sama dan menjadi pengetahuan kita bersama-sama. Oke, cukup sekian pemaparan materi bab 4 di buku Filsafat Pendidikan bersama saya Muhammad Haryono, dan bosan-bosan untuk bertemu lagi di
channel Sahabat Pintar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.